Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan program edukasi kami dengan judul Kesehatan Mental. Sebelum itu, kami berasal dari Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Negeri Padang dengan beranggotakan saya sendiri, Anggun Patricia, Betalia Karina, Saya Fitri, saya Ridena Granti, Saya Aisyah Humaira. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Teman-teman tahu nggak sih apa kesehatan mental itu? Nah, kesehatan mental itu adalah merupakan kondisi di mana seseorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebihan menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental. Nah, di Indonesia berdasarkan data di Riskesdas tahun 2007 diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan, depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150 juta adanya dari 1.700 miliar orang saat ini mengalami gangguan mental emosional dari Depkes 2007. Menurut data di Kesdes 2007, angka rata-rata nasional gangguan mental emosional atau cemas dan depresi pada penduduk usia 15 tahun adalah 11,6% atau sekitar 19 juta penduduk. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata sebesar 0,46% atau sekitar 1 juta penduduk. Dari angka yang besar tersebut, penderita gangguan mental yang diberikan fasilitas pengobatan sangatlah sedikit. Menurut perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder, dan tersier, kesenjangan pengobatan diperkirakan besar 90%. Hal ini berarti hanya kecil 10% orang dan masalah jiwa berdasarkan hasil Riskesdas 2007 tersebut mencapai 20 triliun, merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya. Gangguan kesehatan mental dapat diperoleh semenjak anak dari dalam kandungan maupun ketika seseorang tumbuh dewasa, namun dalam perkembangan ditemui hal-hal yang dapat berdampak pada stres yang berlebihan. Kehidupannya semakin modern membawa berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi. Hidup bukan hanya karena sifat yang wajib atau penting, melainkan keinginan diakui oleh masyarakat menjadikan individu merasa harus mengikuti tren yang sedang berlangsung tanpa sadar dan kapasitasnya. Nah, baiklah teman-teman, barusan kita sudah memahami apa itu kesehatan mental. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada yang tahu nggak apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Secara umum, kesehatan mental itu dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Nah, kita akan lihat satu persatu, yaitu yang pertama adalah aspek fisik. Fisik ini merupakan faktor yang menghubungkan antara tubuh manusia. Nah, kalau teman-teman merasakan atau melihat seseorang yang mempunyai penyakit seperti kanker, sakit jantung, ataupun epilepsi, nah penyakit-penyakit seperti ini itu berisiko besar untuk menurunkan kesehatan mental seseorang. Kemudian itu ada yang namanya dari faktor makanan dan nutrisi. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan mental dan diet itu memiliki hubungan yang khas. Maksudnya, kekurangan nutrisi bisa menurunkan fungsi berpikir, pengendalian emosi, menurunkan mood, dan lain sebagainya. Sehingga, pilihan makanan yang tidak sehat, seperti makanan instan, juga bisa menurunkan kesehatan mental itu sendiri. Kemudian ada yang namanya faktor genetika, yaitu beberapa gangguan mental yang diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, perlu dipahami bahwa
dibandingkan dengan anak-anak lain yang orang tuanya tidak memiliki gangguan tersebut. Kemudian, apabila kita lihat dari aktivitas fisik, tingkat aktivitas fisik seseorang turut menentukan kesehatan mentalnya. Kalau seseorang itu aktif, dia akan cenderung lebih sehat daripada akhirnya mempengaruhi kesehatan mentalnya. Itu juga yang membuat intervensi masalah mental biasanya melibatkan aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian kita berlanjut pada aspek psikis. Nah, aspek psikis ini kadang dikenal juga dengan istilah psikologis, kejiwaan atau mental. Nah, kesehatan mental adalah kesehatan yang masalah utamanya berpusat pada aspek mental atau psikis. Jadi, yang termasuk ke dalam faktor psikis adalah faktor yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, seperti pikiran, perasaan, kepribadian, dan lain sebagainya. Kemudian dari psikis ini ada yang namanya faktor pikiran, yaitu pikiran juga sangat menentukan kondisi mental seseorang. Begitu kuatnya pengaruh pikiran terhadap kesehatan mental, faktor ini dijadikan salah satu pendekatan utama dalam berbagai terapi dan konseling psikologis. Kemudian ada yang namanya faktor kepribadian. Ada beberapa penelitian menemukan bahwa kepribadian tertentu cenderung lebih rentan mengalami gangguan mental. Nah, selanjutnya ada aspek sosial kesehatan mental, di mana faktor dari aspek ini juga mencakup kondisi ekonomi dan berbagai fungsi sosial lainnya. Dan sangat banyak faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang, seperti dukungan sosial, ekonomi dan pekerjaan, pola asuh, dan sejarah hidup. Kemudian ada yang namanya aspek spiritual kesehatan mental. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa aspek spiritual memiliki peran yang benar dalam meningkatkan kesehatan mental. Para peneliti mulai menghimbau praktisi kesehatan mental untuk tidak mengabaikan aspek spiritual dalam memberikan penanganan psikologis. Ini terutama berlaku pada pasien atau klien yang memiliki keyakinan agama tertentu. Saya akan melanjutkan materi kesehatan mental, yaitu tentang macam-macam penyakit mental. Gangguan mental bisa dijumpai sehari-hari, bahkan beberapa di antaranya bisa juga dirasakan saat ini juga. Nah, apa saja sih macam-macam penyakit mental itu? Yang pertama yaitu ada gangguan kecemasan. Orang dengan masalah kecemasan akan memberikan respon terhadap sesuatu secara berlebihan. Berlebihan ini lebih ke arah negatif, seperti ketakutan, kekhawatiran, hingga hal-hal lain yang memungkinkan berhubungan dengan kematian. Nah, gangguan kecemasan ini termasuk gangguan yang paling umum dirasakan oleh para penderita penyakit mental. Yang kedua yaitu gangguan mood. Gangguan tentang suasana hati ini bila melibatkan perasaan dalam tempo yang sangat panjang. Perasaan yang muncul bisa terlalu sedih atau juga terlalu bahagia. Gangguan mood yang paling umum dirasakan adalah depresi, bipolar, dan psikotik. Yang ketiga yaitu gangguan kecanduan. Penyakit mental ini membuat orang sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu yang seringnya membahayakan diri. Gangguan yang paling sering dijumpai yaitu adalah kecanduan rokok, alkohol, hingga obat-obatan. Ada juga kecanduan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti kecanduan judi, mencuri, hingga membakar benda yang ada di sekitarnya. Nah, yang keempat ada gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan ini biasanya memiliki kepribadian yang tidak normal, layaknya orang kebanyakan. Hal ini sering membuat orang lain jadi kesusahan. Sebut saja gangguan kepribadian antisosial yang sulit membuatnya berbaur dengan orang lain. Selanjutnya yaitu obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang dengan OCD cenderung memiliki kecemasan dan ketakutan pada sesuatu. Hal ini membuat mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga merepotkan diri sendiri. Beberapa orang menganggap hal itu merupakan sebuah ritual sakral yang membuatnya menjadi terganggu saat tidak melakukannya. Sebagai contoh, gangguan yang membuat orang cenderung mencuci tangan setiap saat. Selanjutnya yaitu ada depresi. Depresi berbeda dengan perubahan suasana hati yang terjadi biasanya. Gangguan depresi memiliki
Mereka yang mengalaminya selalu merasa sedih, cemas, tidak bernilai, dan cenderung mau mengakhiri hidupnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai cara menjaga kesehatan mental. Ada 7 cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah tetap positif, di mana penting bagi seseorang untuk mencoba memiliki pandangan yang positif. Emosi sedih dan marah tetap diperlukan untuk bisa melewati situasi yang sulit, namun yang perlu diingat adalah jangan biarkan emosi ini mengambil alih. Cobalah untuk berpikir positif karena tak ada gunanya memikir hal buruk yang terjadi di masa lalu ataupun terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan masa depan. Yang kedua yaitu bersyukur. Tingkatkan rasa syukur terhadap hal-hal yang Anda dapatkan dalam hidup. Lakukan kegiatan mensyukuri atas apa yang Anda dapat setiap hari. Luangkan waktu khusus untuk bersyukur. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik dan mental saling terhubung. Sehingga jika ingin menjaga kesehatan mental, kita juga harus menjaga kesehatan fisik. Beberapa upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik ini diantaranya adalah dengan berolahraga. Yang keempat adalah berinteraksi dengan orang lain, manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana itulah penting untuk memiliki hubungan yang kuat dan sehat dengan orang lain. Memiliki dukungan sosial yang baik bisa membantu melindungi seseorang dari bahaya stres. Yang kelima yaitu pelajari keterampilan baru, di mana mempelajari keterampilan baru ini dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri, membantu terhubung dengan orang lain, dan membantu untuk membangun sebuah tujuan. Beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan baru diantaranya adalah mengikuti kursus, mencoba hobi baru yang menantang, dan sebagainya. Yang keenam yaitu berbagi dan berbuat baik pada orang lain. Berbagi dengan orang lain maupun berbuat kebaikan yang kepada orang lain akan membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Hal ini karena berbagi bisa menciptakan perasaan positif dan rasa penghargaan. Selain itu, berbagi dapat membuat perasaan kita merasa memiliki tujuan maupun harga diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah istirahat. Pada saat-saat semua pekerjaan terasa seperti terlalu banyak, menjauhlah dan lakukan apapun kecuali hal yang membuat kamu semakin stres. Setidaknya sampai kamu merasa sedikit lebih baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu cara menyembuhkan kalau kita terkena penyakit mental. Ada dengan 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Ada beberapa contoh psikoterapi, antara lain seperti kognitif behavioral terapi, exposure terapi, dan dialectical behavior terapi. Cara yang kedua yaitu stimulasi otak. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dan stimulasi saraf vagus. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Cara yang ketiga yaitu dengan pengobatan mental secara Islami, di mana pendekatan yang dapat dimanfaatkan adalah dengan pendekatan agama. Peranan agama sangat penting untuk diperhatikan terhadap kesehatan mental di masyarakat. Mental tanpa agama akan menghasilkan dampak yang kurang baik. Adapun yang sangat berkaitan antara agama dan kesehatan mental adalah bahwa kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan agama, karena kuatnya iman seseorang bisa dilihat dari seberapa dekat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa agama, kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari kami program edukasi yang berjudul kesehatan mental. Pesan dari kami, tetap tersenyum, Tetap semangat, jangan memikirkan hal yang tidak penting. lakukanlah kegiatan yang positif, Jangan suka overthinking. sehat